Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dekarlina dengan NIM 14022200010 dari Fakultas Ilmu Komputer dan Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul Makalah Etika dalam Pengembangan Sistem Informasi Akademik atau SIMAK atau LMS Learning Management System. Sini saya sudah membuat beberapa slide di PowerPoint dan saya akan membahas satu persatu. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakangnya ini ada 4. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong digitalisasi pendidikan. Artinya itu dalam latar belakang ini, perkembangan informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Saat ini, berbagai institusi pendidikan memanfaatkan sistem informasi akademik atau SIMAK dan Learning Management System atau LMS untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan akademik serta proses pembelajaran. Dan penggunaan sistem tersebut memudahkan pengelolaan data mahasiswa, dosen, jadwal, nilai, dan berbagai aktivitas serta daring. Dalam pengembangan dan penerapan SIMAK maupun LMS, aspek etika memiliki peran yang sangat penting. Pengembangan sistem harus memprihatinkan keadaan data, privasi pengguna, dan transparansi informasi, dan bertanggung jawab serta profesional. Tanpa adanya penerapan etika yang baik, sistem dapat menimbulkan berbagai risiko seperti kebocoran data dan penyalahgunaan informasi serta ketidakadilan akses bagi pengguna. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah dan tujuan. Di sini rumusan masalahnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan etika dalam pengembangan sistem informasi. Yang kedua yaitu apa saja prinsip etika dalam pengembangan SIMAK dan LMS. Yang ketiga yaitu bagaimana penerapan etika pada SIMAK dan LMS. Dan yang keempat yaitu apa dampak etika tidak diterapkan dengan baik. Yang tujuannya yaitu juga ada 4. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian etika dalam pengembangan sistem informasi. Yang kedua, mengetahui prinsip-prinsip etika dalam pembangunan SIMAK dan LMS. Yang ketiga, menganalisis penerapan pada sistem informasi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu mengetahui dampak pelanggaran etika dalam sistem informasi pendidikan. Selanjutnya yaitu ada pengertian SIMAK dan LMS. Kita lanjut ke pengertian SIMAK terlebih dahulu. SIMAK itu dalam kutilah singkatnya yaitu sistem yang mengelola data akademik mahasiswa, dosen, jadwal, nilai, dan administrasi yang sudah saya jelaskan di latar belakang yang pertama. Sedangkan LMS yaitu platform pembelajaran online yang digunakan untuk mengelola materi, tugas, ujian, dan komunikasi pembelajaran. Lanjut yaitu tentang pentingnya etika. Pentingnya etika dalam pengembangan SIMAK dan LMS ini bertujuan untuk melindungi data pengguna, menjaga keamanan sistem, mencegah penyalahgunaan informasi, meningkatkan kepercayaan pengguna, dan mendukung layanan pendidikan nasional. Ralat mendukung layanan pendidikan profesional. Selanjutnya yaitu ada prinsip etika. Di sini prinsipnya itu ada 4. Yang pertama, privasi data, keamanan informasi, transparansi, dan kejujuran. Dan yang terakhir yaitu ada keadilan dalam akses, tanggung jawab, dan profesional. Prinsip etika. Yang pertama itu ada
revasi data. Apa sih revasi data? Revasi data itu merupakan istilah privasi, yaitu hak setiap individu untuk menjaga keamanan informasi pribadinya sendiri. Pengembangan sistem harus memastikan bahwa data pengguna tidak disebarluaskan tanpa izin. Yang kedua yaitu ada keamanan informasi. Keamanan informasi itu bertujuan untuk melindungi data dan sistem dari akses yang tidak sah, pencurian data maupun serangan siber. Terus yaitu ada transparansi dan kejujuran. Transparansi dan kejujuran itu merupakan sistem yang harus akurat, lengkap, dan dapat dipercaya, serta akses sistem informasi yang sesuai dengan hak dan kewenangan dari masing-masing pengguna. Yang terakhir yaitu keadilan dalam akses, tanggung jawab profesional, yaitu penggunaan perangkat lunak, material pembelajaran, gambar, maupun dokumen harus memperhatikan hak cipta dan lisensi yang berlaku. Oke, saya akan menjelaskan dari 4 poin dari prinsip etika. Yang pertama yaitu ada privasi. Privasi merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam pengembangan sistem informasi pendidikan atau SIMAK dan LMS. Penyimpanan berbagai informasi pribadi pengguna seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan akademik, serta nilai pembelajaran data tersebut harus dijaga kerahasiaannya dan hanya boleh diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Selanjutnya yaitu ada keamanan informasi. Keamanan informasi ini bertujuan untuk melindungi sistem dari berbagai ancaman seperti perantasan, pencurian data, malware, dan serangan cyber lainnya. Dalam pengembangan SIMAK dan LMS, keamanan dapat diterapkan melalui penggunaan password yang kuat, ekspresi data, dan akutensitas pengguna, serta pengaturan hak akses sesuai dengan masing-masing pengguna. Yang selanjutnya yaitu ada transparansi kejujuran. Ini merupakan pengembangan harus memberikan informasi yang jelas mengenai suatu atau fungsi sistem, bertujuan untuk penggunaan data serta hak kewajiban pengguna. Yang selanjutnya yaitu ada keadilan dalam akses informasi. Keadilan dalam akses informasi ini mencakup kemudahan dalam penggunaan sistem bagi berbagai kelompok pengguna, termasuk pengguna yang memiliki keterbatasan tertentu. Yang terakhir yaitu ada tanggung jawab profesional. Tanggung jawab profesional yaitu pengembangan sistem memiliki tanggung jawab yang sangat profesional untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya yaitu ada permasalahan etika. Yang pertama yaitu kebocoran data pengguna. Apa sih kebocoran data pengguna? Kebocoran ini merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di sistem informasi. Misalnya kayak data mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan dapat disalahgunakan apabila jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada penyalahgunaan hak akses. Beberapa pengguna dapat menyalahgunakan hak akses yang dimilikinya untuk melihat, merubah, atau bahkan menghapus data yang bukan menjadi wewenangnya. Selanjutnya yaitu ada pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta ini sering ditemukan materi pembelajarannya yang diambil dari internet tanpa mencantumkan sumber atau izin dari pemilik hak cipta. Tindakan tersebut termasuk pelanggaran etika yang dapat menimbulkan dalam masalah hukum. Selanjutnya yaitu ada manipulasi data akademik. Manipulasi data akademik seperti perubahan nilai tanpa prosedur yang sah. Selanjutnya yaitu ada penyebaran informasi yang tidak valid. Ini merupakan informasi yang tidak akurat
tidak diperbaharui dan dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan menimbulkan kebingungan bagi pengguna. Oke, selanjutnya itu ada implementasi etika dalam studi kasus pada SIMAK dan LMS. Yang pertama saya akan menjelaskan implementasi pada SIMAK terlebih dahulu. Yaitu yang pertama itu ada perlindungan data pribadi. Data mahasiswa dan dosen harus disimpan secara aman serta hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang saja. Terus selanjutnya itu ada peraturan hak akses pengguna. Setiap pengguna diberikan hak akses sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya itu ada keamanan sistem. Keamanan sistem dapat diterapkan melalui penggunaan password yang kuat, autentikasi pengguna, enkripsi data, dan pencadangan data. Selanjutnya itu ada transparansi informasi. Transparansi informasi akademik ditampilkan dalam sistem harus akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu ada implementasi etika dalam LMS. LMS Learning Management System. Yang pertama yaitu ada penggunaan materi pembelajaran yang legal. Dosen atau pengajar harus menggunakan materi pembelajaran yang memiliki izin pengguna atau mencantumkan sumber referensi dengan benar untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Selanjutnya yaitu menjaga privasi pengguna. Peserta didik yang tersimpan dalam LMS harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan pembelajaran yang adil. Semua peserta didik harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses materi pembelajaran, mengerjakan tugas, dan mengikuti evaluasi pelajaran. Dan yang terakhir yaitu ada penggunaan sistem secara bertanggung jawab. Penggunaan LMS harus memanfaatkan sistem yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pengguna lainnya. Oke, yang terakhir yaitu ada studi kasus. Dampaknya itu penyalahgunaan data pribadi, terus hilangnya kepercayaan pengguna, kerugian bagi institusi, dan pelanggaran pelindungan data. Ya, solusinya itu audit keamanan, pembatasan hak akses, eksperimentasi data, dan edukasi pengguna. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu etika merupakan aspek penting dalam pengembangan SIMAK dan LMS. Penerapan etika meningkatkan keamanan, privasi, dan kualitas layanan. Pelanggaran etika dapat menyebabkan kebocoran data dan menurunkan kepercayaan pengguna. Oleh karena itu, etika harus diterapkan dalam setiap tahap pengembangan sistem informasi pendidikan. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya berkait tentang SIMAK dan LMS. Jika ada salah kata dan banyak kesalahan yang saya ucapkan di video, saya ucapkan permintaan maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.